Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, Anda sekalian yang sama-sama berbahagia. Ini hari pertama kita berkumpul bersama-sama belajar pada program pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 120. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengawali pertemuan ini dengan bersukacita sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi siswa SMA Negeri 120 yang sama-sama kita cintai. Selamat datang kepada anak-anak semuanya di kelas 10, khususnya kelas 10 MIPA 1 dan 2 yang saya ampuh untuk semester ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap semoga sehat-sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada pertemuan pertama ini ya kita masih belum sama-sama saling mengenal di antara Anda semua dan juga dengan kita semua sebagai pendidik. Oleh karena itu, saya memperkenalkan diri saya sendiri. Ya, saya Zainuddin, SPDI, tempat tanggal lahir Barantu Sidap Bengkulu Selatan, tanggal 10 Oktober 1999. Ya, dan seterusnya Anda bisa lihat di sini. Ya, tinggal di Tenggarong, Jalan Enggang, RT 7, Kelurahan Sukarame. Kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi untuk komunikasi dan tanya jawab 0858 21 22 97 48. Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semuanya sehat selalu dan seperti biasanya ya, nanti kita mengawali pertemuan dengan diawali dengan tahsin. Biasanya kita awali dengan sholat duha jika dia sholatnya atau mata pelajarannya di pagi hari. Pertama yang ingin kita sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pada materi kita yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa dimaknakan adalah rukun Islam rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan sekalian. Ya, beberapa hal yang ingin kita wujudkan ya dari pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, siswa mampu membaca Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir berdasarkan Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian dalam Surah Al-Infitor ayat yang ke-6, Surah Al-An'am ayat 82, Surah Az-Zariyat ayat 58, dan Surah Al-Imran ayat yang ke-30, ayat yang ke-9, dan Surah Al-An'am ayat 115, dan beberapa hadis, dan Surah Al-Hadid ayat 3, dan juga beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa dituntut untuk bisa menjelaskan makna isi Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir berdasarkan Surah Al-A'raf ayat 180 dan seterusnya. Nah, adapun Anda semuanya yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk inti pembahasan kita memahami atau dekat dengan Allah dengan memahami Asmaul Husna itu. Sebagai pengantar pertemuan kita pada kesempatan ini, maka ya kami akan menjelaskan dulu ya. Jadi saya akan jelaskan dalam bentuk ya piramida yang dari khusus ke umum ya. Nah, kita akan mengawali dengan menyebutkan bahwa sebagai seorang muslim
ya wajib kita ya mengetahui tiga hal ya, tiga hal. Namun marilah kita memasuki pertemuan ini dengan masing-masing membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, saya mengawali pertemuan ini, kita bisa menyimak dalam surah Al-Hasyr. Saya bacakan, ini berkaitan dengan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dan anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa potongan ayat ya dari surah Al-Hasyr. Kemudian saya lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, oke, kalau begitu. Ya. Alhamdulillahirabbil syukur sama Rasulullah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sebelum melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, maka mari kita mengawali dengan mengenali tiga hal untuk kita lebih memahami lebih jauh tentang pembahasan kita ini. Nanti pembahasan ini kami akan ya wujudkan menjadi pembahasan tentang Asmaul Husna. Namun sebelumnya ya kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang ya tiga hal pokok atau tiga hal yang utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yang kita istilahkan dengan tiga landasan utama. Yang pertama adalah ya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenali Allah Subhanahu wa taala, kita mengenali Allah dari beberapa hal. Mengenali Allah ya, bagaimana kita mengenalinya, bagaimana kita mau dekat dengan Allah kalau kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ya mengenali Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Kita melihat ya adanya tumbuhan, adanya pepohonan. Kemudian mengenali Allah dengan melihat matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Dan tidak ada manusia yang atau makhluk yang lain yang bisa melakukannya. Maka inilah kita mencoba untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita melihat mengenali Allah Subhanahu wa taala ini ya. Kemudian yang kedua yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim adalah mengenal Rasulullah SAW atau mengenal nabinya yang diutus ke permukaan bumi ini sebanyak 25 nabi yang tercatat dalam Al-Quran. Dan diantaranya ada yang menjadi 5 sebagai Rasul yang disebut dengan Ulul Azmi, yang nanti akan kita bahas pada di kelas 11 insyaallah ta'ala tentang mengenali Rasul-Rasul Allah SWT. Kemudian yang ketiga ya,
mengenali agama Islam atau ma'rifatu dinil Islam, ya, mengenali agama Islam. Kenapa? Siapa yang tidak mengenali agama Islam, maka sungguh dia tidak akan bisa mengenal dirinya, mengenal agamanya. Kenapa? Ya, harus dipahami bahwa ya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah adalah hanyalah al-Islam. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu, ya, tentang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pengantar pertemuan kita pada hari ini. Kita akan mengawali dengan membahas tentang Allah terlebih dahulu. Ya, baru kita nanti akan lanjutkan pada pembahasan asma wa sifat. Tauhid uluhiyah yang kita maknai atau kita pahami adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilahiyahnya, dari sisi ya uluhiyahnya. Jadi tauhid uluhiyah mengesahkan Allah ya dalam semua ibadah atau bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah dan meninggalkan ya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin jelaskan bahwa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dari uluhiyahnya, contohnya mengesahkan Allah ketika kita memohon, meminta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bisa kita lihat dalilnya pada pembahasan ini. Kita akan lanjutkan pada poin ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah atau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon ya pertolongan. Ya, ini dalil tentang tauhid uluhiyah atau mengesahkan Allah dari sisi peribadatan, ya, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selainnya atau selain Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta kepada kuburan, meminta kepada pepohonan, ya, meyakini benda-benda itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Anda sekalian yang sama-sama berbahagia, tetap semangat ya dalam ya materi kita pada hari ini, pada pembelajaran daring kita pada pagi hari ini atau pada hari ini. Iya, ini tentang tauhid uluhiyah. Ya, masih banyak contoh-contoh mentauhidkan Allah. Ya, ketika meminta, ketika menyembelih, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah ya, penjelasan tentang yaitu dari sisi perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tauhid rububiyah yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh? Ya, bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, ya, Allah menciptakan segala makhluk. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang bisa menciptakan manusia? Ya, dengan proses yang panjang seperti ini tidak ada. Robot mungkin ada, tapi manusia yang bernyawa tidak ada yang bisa melakukannya. Memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Anda meminta rezeki, maka mintalah kepada Allah. Kemudian Allah yang menghidupkan, ya, Allah yang menghidupkan. Biar bagaimanapun orang mau menghabisi nyawa kita, tapi jika Allah masih berkehendak untuk hidup, maka Allah yang punya kewenangan di situ. Dan Allah juga yang mematikan. Dia hidup dan mati hanya milik Allah. Bagaimana orang mematikan kita jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa. Begitu juga dengan Allah yang mengatur, ya. Allah yang mengatur bumi ini. Ya, perputaran siang dan malam itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai raja, Allah sebagai penguasa langit dan bumi. Dia yang mengaturnya. Mau diperbaiki, ditata, mau dihancurkan, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran, Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah.
Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha khalqu alim alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Ya, kita akan kerucutkan di sini ya, bahwa ya, man rabbus samawati wal ardh, siapa Tuhannya langit dan bumi? Ya, kul, ya, kulillah, katakanlah Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Kul afattakhadtum min dunihi awliya, katakanlah apakah kalian akan mengambil ya wali atau pelindung selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian yamlikuna li anfusihim naf'a, dia memiliki, menguasai jiwa-jiwa mereka, ya naf'an, ya waladarra, dan dialah menguasai jiwa mereka dengan manfaat ataupun kemudaratan dan seterusnya. Ya, jadi inilah bahwa Allah itu yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, memerezeki dan mematikan, dan Allah sebagai raja di raja, penguasa dan mengatur segala kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Itu dari sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pembahasan selanjutnya tentang asma wa sifat, dan adalah materi yang memang jadi pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Sebelumnya kita menjelaskan bagaimana tauhid asma wa sifat ini adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mentauhidkan Allah dengan beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang baik sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus mentakwil, mentaktil dan mentakyid dan mentamsilkan. Ya, maksud dari penjelasan ini adalah bahwa kita mentauhidkan Allah, meyakini Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang baik. Dan kita pahami, ketahui bahwa dalam Al-Quran ya, terdapat 99 nama Allah ya yang baik, atau 100 kurang satu dari nama-nama Allah tersebut. Ya, ini tetapi tidak boleh kita menetapkan atau mencontoh-contohkan atau mentakwilkan. Contohnya Allah memiliki maha melihat, ya, Allah maha melihat, al-basar. Itu tidak boleh kita mengatakan bahwa matanya Allah, pandangannya Allah sama dengan matanya manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Karena ya Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu, dan Allah maha ya melihat dan maha ya mengetahui. Nah, begitu juga dengan yang lain, seperti Allah punya tangan. Kita mengimani, meyakini bahwa Allah punya tangan, tetapi tidak boleh kita mengatakan bahwa tangannya Allah itu sama dengan tangan manusia. Ya Allah wa'alam. Nah, apa dalilnya tentang ya hal ini? Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita bacakan tadi di awal ya tahsin kita, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-22 sampai ayat 24. Allah berfirman, ya disimak baik-baik ananda sekalian. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya, dalam ayat ini sangat banyak nama dan sifat Allah. Alim, ya, wasyahada, ar-Rahman, ar-Rahim, ya. Kemudian Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun. Ya, ini nama Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan tak ada sekutu baginya. Ya, Allahul Khaliq, Allah yang menciptakan, ya, Al-Musawwir, Al-Asmaul Husna, dan itulah nama-nama Allah yang baik. Ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ya, Maha Suci Allah bertasbih, ya, terhadap apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Ya. Ini dalam Al-Qur'an. Kemudian, ya, masih banyak dalil-dalil yang lain tentang iman kepada, ya, asma dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian, ya, tadi kita sebutkan pengertiannya, ya, kemudian, ya, bahwa, ya, nama Allah yang baik itu, Asmaul Husna adalah asma, artinya nama-nama Allah, Al-Husna yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik atau nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari menyebutkan tentang Asmaul Husna ini. Ya. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhala al-jannah." Rawahul Bukhari. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'atan wa tis'ina isman, terdapat, ya, 99 nama Allah, ya, atau mi'atan illa wahidan, atau 100 kurang 1. Man ahsaha, ya, barang siapa yang menghafalnya, yang menjaganya, ya, dakhala jannah. Ganjarannya apa? Masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, Anda sekalian, bahwa menghafal asma Allah Al-Husna akan mengantarkan seseorang untuk melakukan, ya, atau barang siapa yang melakukannya maka dibukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya, mengharapkan keridhaan dan mengharap, ya, wajah dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar menghafalkan, tapi memahami, mentadabburinya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita mencontohkan, ya, sifat Allah ini kita praktekkan. Walaupun bukan kita yang paling kena nilai, yang paling itu adalah Allah, ya, tetapi kita mengikuti, ya, sifat-sifat Allah tersebut. Anda sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jadikan Asmaul Husna ini sebagai zikir-zikir kita. Barang siapa yang sering mengucapkan nama Allah atau zikir dengan kalimat-kalimat yang baik, maka lisannya pun selalu senantiasa dihiasi dengan ucapan-ucapan itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ketika dia laka atau kaget, ya, dia mengucapkan astagfirullah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebagaimana orang-orang yang tidak terbiasa, ya, memuji Allah, ketika kaget dia latah, kucing, anu bapaknya, dan seterusnya, ya. Karena dia tidak terbiasa mengucapkan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, adapun tentang asma wa sifat ini,
Ya, inilah yang akan kita coba bagaimana mentadaburinya dan mencoba mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik. Ya, Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga tetap semangat ya, bisa dipahami dari penjelasan ini. Nah, kemudian kita mencoba untuk masuk kepada ya ya dalil-dalilnya ya tidak disebutkan tadi ya, di antara dalil yang lain tentang asma wa sifat ini juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 180 ya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun ya. Bagi Allah SWT terhadap nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah itu ya. Kemudian wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang menyimpang dari penyebutan nama, bahkan mungkin cara-caranya memuji ya nama-nama Allah ini, ya tinggalkan, karena sebelumnya mereka itu nanti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang ya ayat ini yang mengatakan bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, kata-kata fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Ketika berdoa kepada Allah, ya boleh menyebut nama Allah. Contohnya, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami ya Allah. Ya Aziz, ya Razzaq, ya wahai Allah yang Maha memberi rezeki, berikan rezekimu kepada kami ya Allah. Ya Qawi, wahai yang Maha kuat, kuatkanlah iman kami menghadapi segala ujian dan cobaan-Mu. Nah, berkaitan dengan doa ini, setiap muslim kita ini diwajibkan untuk banyak berdoa. Ya, kenapa? Yang pertama, doa itu mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Ya, dalam sholat yang kita kerjakan itu semuanya dari awal sampai salam semuanya berisi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya kita harus banyak berdoa kepada Allah. Siapa yang menyuruh kita berdoa? Allah juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kata Allah akan kuampunkan doa-doa. Ya, kabulkan doa-doa kalian. Ya. Berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi ada pertanyaannya. Terkadang kita mengatakan, saya sudah berdoa tapi kenapa belum dikabulkan? Wahai ananda sekalian, perlu dipahami bahwa berdoa kepada Allah itu paling tidak ada 4 keadaan atau 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, doa itu yang langsung dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kalau kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, taruhlah Anda sebagai seorang pelajar, ya mungkin sudah pagi-pagi segera bergegas menuju ke sekolah, tetapi ya ternyata jemputan yang lambat datangnya atau sudah getar-getir, apalagi jika sekolahnya mungkin ada sanksi kalau terlambat, malu kalau terlambat, maka Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga hari ini saya tidak terlambat ya Allah, semoga ada keajaiban, ya teman menjemput saya segera datang. Alhamdulillah, ternyata Anda berjalan, jemputan segera datang, Anda sampai di sekolah dalam keadaan masih selamat, pintu pagar belum ditutup, maka Allah langsung mengabulkan doa-doa Anda. Begitu juga ya ketika Anda membutuhkan pertolongan yang segera untuk ya Anda butuhkan, butuh makanan, butuh minuman, ya butuh pertolongan, tiba-tiba Allah ijabah, ya dan seterusnya. Itu namanya doa yang kita minta langsung dijawab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua tentang doa adalah ya ketika Anda berdoa kemudian Allah belum kabulkan hari itu, tetapi Allah kabulkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun.
Ya bahkan nanti ya mungkin Anda selama hidup belum dikabulkan. Ya, contoh Anda berdoa, ya Allah, saya ingin menjadi orang yang sukses, memiliki rumah, fasilitas, ya, saya mau hidup pas-pasan, ya Allah, ya, pas mau beli mobil, pas ada uangnya, pas mau beli rumah, pas juga ada uangnya. Tapi ternyata Allah belum kabulkan saat itu. Ternyata 10 tahun, bahkan 20 tahun baru Allah kabulkan. Siapa yang pernah minta? Cuma dengan catatan, jangan pernah berhenti berdoa, sebelum Allah kabulkan doa-doa Anda itu. Karena pasti Allah kabulkan. Kemudian, ya, kalaupun tidak dikabulkan, Allah akan menyimpan doa itu nanti ketika di hari kiamat kelak. Makanya pada hari kiamat ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai banyak kebaikan dan kemuliaan. Karena dan bahkan mereka kaget, ada apa semua dengan ini? Ternyata Allah memberikan jawaban bahwa inilah doa-doa yang engkau panjatkan ketika hidup di dunia. Ternyata Allah kabulkan pada hari kiamat. Ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, ketika kita berdoa, niscaya Allah akan kabulkan. Kalaupun doa itu tidak dikabulkan, ya, maka doa itu akan diganti. Ini yang ketiga, doa yang diganti. Bagaimana maksudnya doa yang diganti? Ya, mungkin Anda pernah berdoa yang buruk kepada temannya, ya, kepada orang lain. Contohnya, ya, mudah-mudahan kamu jatuh, ya, tapi orang nggak jatuh kan, dibalas dengan kebaikan. Atau ada orang naik motor, laju kendaraannya, atau ada bis atau mobil laju dengan cepat melintas, kemudian jatuh ke jurang. Anda dapat kabar dengan kecelakaan itu, terbersih dalam hati Anda mengatakan, meninggallah orang itu. Begitu keadaannya, mobil jatuh ke jurang, apalagi terguling-guling. Ternyata pada kenyataan dan faktanya tidak mengalami, ya, tidak meninggal. Mungkin luka-luka ada, tapi tidak sampai meninggal. Nah, inilah doa Anda yang buruk ini, doa-doa kita yang buruk, Allah gantikan dengan doa kita yang baik dalam keadaan yang baik. Nah, inilah, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, apapun kebutuhan Anda, berdoalah kepada Allah. Boleh bertawassul dengan nama-nama Allah, Allah yang baik. Baik, Anda sekalian yang sama-sama berbahagia dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ya tentang Al-Karim. Ya, Al-Karim. Nama Allah, perlu saya jelaskan bahwa pada pembahasan kita ini, ya, sebenarnya ini bukan batasan, ya. Bukan batasan bahwa sifat Allah itu ada 7, ya. Cuma dalam kurikulum kita hanya membatasi pada 7 pembahasan ini, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', kemudian Al-Adil, Al-Akhir. Karena kita ketahui bahwa nama Allah dan sifat itu sangat banyak dan tidak terbatas. Ya, tadi sudah jelaskan barangkali tentang asma Allah. Ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah ini perlu Anda pahami, Anda sekalian, bahwa nama Allah yang ada 99 itu juga menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, nama Allah itu yang ada 99 itu, bahkan lebih, itu menjadi sifat Allah. Jadi semua nama Allah itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Namanya Ar-Rahim dan juga sifatnya Maha Pengasih, ya, maha penyayang. Ya, Ar-Rahman Maha Pengasih dan juga menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah itu, ya, sebaliknya, tidak semua sifat Allah itu menjadi nama-nama Allah. Saya ulangi, tidak semua sifat Allah itu menjadi nama Allah. Contoh sifat Allah yang tidak menjadi namanya. Contoh Al-Makar. Ya, Allah itu Maha pembuat makar, membuat ya kerusakan. Tetapi ya, Allah tidak memiliki nama yang namanya Al-Makar. Ya. Baik, Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita mengimani nama dan sifat Allah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang Al-Karim. Ya, apa makna Al-Karim itu?
Ya, kadang-kadang kita mengatakan ya Allah ya Karim ya. Ya, apa maknanya? Allah itu ya maha, secara bahasa bahwa Allah itu maha mulia, yang maha dermawan dan maha pemurah ya. Itu secara bahasa. Secara istilah atau secara pengertian ya, bahwa Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya tanpa kecuali ya. Saking pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa diminta pun Allah kasih ya, karena memang itu sifatnya Allah maha memberi. Contoh ya, kita tidak pernah meminta misalnya tumbuh di situ tumbuhan yang mungkin tak disangka-sangka, tapi Allah tumbuhkan. Anda nggak pernah meminta misalnya tumbuh di sekitar rumah Anda mungkin ya kacang-kacangan dan sebagainya, tapi Allah tumbuhkan. Kenapa? Allah maha memberi. Baik dia manusia ataupun tumbuhan atau binatang, hewan, itu semuanya Allah kasih rezeki. Iya, makanya termasuk hujan yang turun itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada tumbuhan dan binatang melata, hujan itu Allah tidak akan turunkan. Kenapa? Untuk dinikmati oleh manusia. Kita makan jenis berbagai macam jenis tumbuhan, buah-buahan, kemudian hewan dan binatang kita makan yang halal untuk dimakan. Subhanallah. Ya, mereka memiliki rezeki masing-masing. Kenapa? Manusia yang lain itu Allah sudah siapkan rezekinya, karena Allah itu maha pemurah. Ya. Engkau takut miskin, Allah yang akan membuat kaya kalian. Baik, Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sifat Al-Karim ini sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebagai manusia wajib untuk mengikutinya. Kita menjadi hamba ya, hamba Allah yang maha pemurah, ya, mudah memberi, peka dengan lingkungannya, membantu orang yang membutuhkan. Apalagi jika memang ada hak-haknya orang pada harta kita. Contoh, kita menjadi orang kaya, maka hendak mengeluarkan sebagian dari harta itu ya kepada orang yang berhak menerimanya, ya, terutama kepada kerabat kita yang membutuhkan ya. Karena sesungguhnya ya, wa tunfiqu min amwalikum, kita infakkan sebagian harta yang kita miliki. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Infitor, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Artinya apa? Apa yang membuat engkau terlena, tidak memberikan haknya kepada orang yang berhak? Karena rezeki yang Allah titipkan kepada kita, ya, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, itu ada haknya orang lain, ya, untuk kita berikan. Jangan sampai ini yang menahan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena ada hak-haknya anak yatim, orang yang berhak untuk menerimanya tidak kita berikan, ya, membantu orang fakir miskin dan sebagainya. Al-Karim dimaknai sebagai dia pemberi, karena Allah senantiasa memberi dan tidak pernah berhenti pemberiannya terhadap manusia, dan tidak terputus dermawanan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak boleh sombong ya, dengan apa yang kita miliki. Kita bangga diri, sombong bahwa ini semuanya semata-mata karena kita yang bekerja mencarinya. Ketahuilah wahai ananda semuanya, bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bekerja siang dan malam, tetapi dia belum mendapatkan ya kecuali sedikit, karena memang rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang memang sedikit pekerjaannya, sedikit bekerja, tetapi Allah berikan nikmat yang lebih. Pertama karena kesungguhannya, yang kedua mungkin karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi. Kemudian dia pandai mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana caranya dia pandai mensyukurinya? Dimanfaatkan rezeki yang Allah berikan itu, ya, digunakan untuk beribadah, bersedekah, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri pemberian Allah,
niscaya Allah akan tambahkan rezeki berlipat-lipat, ya, berlipat ganda. Ya, maka Allah berfirman, ya, walain kafartum la azidannakum. Akan tetapi jika kalian kufur ingkar terhadap nikmat Allah, ya ingatlah azab Allah itu sangat sangat pedih. Kemudian Allah juga sebutkan, ya, orang yang bersedekah itu perumpamaannya, ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un alim. Ya, barang siapa yang berinfak, bersedekah di Allah Subhanahu wa taala, sama dia menanam satu biji benih, satu butir benih, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, ya, dari 7 tangkai itu menghasilkan lagi 100 ranting setiap tangkainya itu. Berarti Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat dari harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sifat dermawan, kita pun juga mesti memiliki sifat ini, senantiasa mudah memberi. Sifat kedermawanan ini kita jaga, dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya memberi, bersedekah itu juga memiliki keutamaan. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, as-sadaqatu tutfi'u ghadaballah. Sedekah itu memadamkan murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau dihilangkan balanya, banyak bersedekah. Sedekah itu tidak mesti banyak, ya, sedikit tapi dengan keikhlasan, ya. Biar bersedekah, biar banyak, yang penting ikhlas, itu jauh lebih baik daripada sedikit tapi juga tidak ikhlas, ya. Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita dianjurkan untuk bagaimana mengamalkan sifat Allah ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Maha Pemurah, kita pun juga mesti memiliki sifat Maha Pemurah ini, pemurah kepada sesama dan pemurah juga kepada binatang. Contohnya kucing-kucing yang lewat depan rumah kita, jangan takut untuk memberinya makan, karena sesungguhnya yang dia minta itu adalah rezekinya yang Allah tetapkan, yang dititipkan lewat kita semuanya. Jangan takut memberi makan anak yatim, jangan takut memelihara mereka, karena Allah, Ia menitipkan hartanya kepada kita semuanya. Anda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga ini poin yang pertama bisa kita pahami dengan baik, ya. Apalagi kita berada di lingkungan sekolah kita SMA 120 ini, kita dituntut untuk banyak belajar berbagi bersama, ya. Jangan mau makan sendiri, kalau perlu apa yang kita miliki, air minum, sedekah air putih, itu kita lakukan bersama dengan teman-teman kita. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, Anda sekalian, yaitu, ya, ini tadi ya dalilnya. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu al-mu'min. Ya, apa itu al-mu'min? Yang pertama tadi apa? Yaitu al-karim. Sekarang yang kedua, al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Ya, makna al-mu'min adalah secara bahasa artinya aminah, ya, yang berarti pembenaran. Bisa juga berarti ketenangan hati, bisa juga bermakna aman. Jadi Allah itu Maha pemberi rasa aman. Makanya seorang mukmin yang mengakui, meyakini sifat Allah ini, tidak perlu khawatir dengan keadaan dirinya, musibah yang menimpanya, karena sesungguhnya Allah, ya, sudah menjamin dirinya sebagai pemberi rasa aman kepada hamba-hambanya. Tapi dengan catatan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya barang siapa yang dekat kepada Allah, Allah pun juga dekat dengan kita. Ya, lau atani abdi, ya, jika hamba datang kepada dalam keadaan merangkak, la ataituhu masyian, saya akan mendatanginya dalam keadaan, ya, berjalan. Terusnya, jika kita mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, Allah mendatangi kita dalam keadaan berlari kecil, ya, agar, ya, saking dekatnya Allah kepada hambanya. Semakin dekat kita kepada Allah, Allah pun juga semakin dekat dengan kita. Walillahi hamd. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah memiliki sifat ini dan selalu menjaga diri kita untuk senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, dari sinilah kita bisa memaknai bahwa al-mu'min adalah Allah yang Maha pemberi rasa aman, ya,
terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia akan menjadi tenang. Ya, tenang ketika kita sudah berdoa kepada Allah, maka seperti kita mau pergi bepergian jauh, safar. Kita mungkin tidak ada yang menemani pergi, tetapi kita yakin ya Allah, innallaha ma'ana, sebenarnya Allah bersama dengan kami. Ya, fa'alaihi natawakkal, kita hanya bertawakal kepada Allah. Bimbinglah kami ya Allah, ya, karena sesungguhnya Engkau yang Maha memberikan ketenangan jiwa. Kemudian, ya, dalam kehidupan ini, Anda sekalian, kita banyak menghadapi banyak rintangan, cobaan, gangguan, musibah, kekurangan harta, kemudian kebakaran dan sebagainya. Tapi kita harus merasa aman dalam hati kita, karena sesungguhnya kegelisahan dari Allah, rasa takut dari Allah, kemudian musibah dari Allah, rasa cemas. Tetapi Allah juga yang menghilangkan semua kecemasan itu, karena Allah yang memiliki segalanya. Ya, apa dalilnya? Ya, tentang Al-Mu'min ini kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 82, surah yang ke-6 ayat 82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada syaratnya. Dia beriman kepada Allah dan ya, dia tidak mencampur adukan keimanan itu dengan kezaliman atau kesyirikan, meyakini ada kekuatan selain Allah, maka mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi merasa takut ya dengan binatang itu hal yang biasa. Takut kita hanya kepada Allah, tetapi takut kepada binatang itu sifatnya manusiawi. Ya, jangan mengatakan wah tidak boleh takut hanya kepada Allah. Bagaimana dengan ular? Kalau kamu tidak takut sama ular berarti engkau musyrik. Tidak. Itu sifat takut yang sifatnya manusiawi. Ya. Tetapi sifat di sini maksudkan takut ini hanya kepada Allah. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi takut misalnya takut miskin, ya, takut tidak mendapatkan rezekinya dan seterusnya. Nah, itu bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, indah Allah memiliki sifat rasa memberi keamanan, maka kita harus merasa aman dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan, perlindungan dan jaminan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia ingin mencelakakan kita, tapi jika Allah tidak berkehendak, maka juga tidak akan terjadi. Bagaimanapun manusia ingin menghancurkan kita, tapi jika Allah tidak berkehendak, ya, maka sandarkan hidup Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat musibah, berdoa, berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepadanya. Allah yang memberikan musibah, Allah juga yang memberikan solusinya, itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepadamu Allah kalian kembali semuanya, ya. Dan karena dialah yang maha memiliki segala-galanya. Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga poin yang kedua, bahwa Allah yang memiliki maha memberi keamanan, maka kita merasa aman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini adalah dua hal yang kita bahas dahulu. Nanti akan kita sambung yang limanya itu pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Dan kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan ini, tentunya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dekat dengan Allah, ya, sehingga kita merasa tenang, jiwa kita menjadi tenang dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Anda punya masalah, segera menghadap Allah. Ambil air wudhu, kemudian Anda sholat 2 rakaat, bentangkan sajadah Anda sholat 2 rakaat, kemudian sujud, perbanyak doa di situ. Ya, walaupun doanya yang dalam bahasa Indonesia jangan diucapkan, tetapi berdoa dalam hati. Kemudian setelah salam pun juga Anda boleh berdoa mengangkat tangannya. Ajukan segala keluh kesah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda dekat dengan Allah, Allah pun juga dekat dengan Anda, yang memberikan segala petunjuk dan bimbingannya, sehingga hidup ini akan menjadi kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, hidup di bawah naungan kasih dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian sama-sama berbahagia. Ya, ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan saya pribadi. Kemudian Allah membimbing kita semuanya, menambah wawasan kita dengan agama ini, dan kita jauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah adalah kemudahan dari kerabat kami. Dan saya sendiri menyampaikan kepada Anda semuanya, saya mencintai dan menyayangi Anda semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum pernah bertemu, tapi kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini, COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa bersama-sama, ya, dalam kelas, suasana ceria, ya, saling berbagi kisah di antara kita dan saling menyanjung, ya, bersahabat di antara kita semuanya. Kami sebagai guru, sebagai orang tua buat Anda, sebagai teman, sebagai sahabat, ya, buat Anda semuanya, sehingga kebahagiaan kita bisa rasakan bersama dengan kita selama di sekolah kita nanti, insyaallah taala. Ya, saya tutup sedikit dengan yel penyemangat buat Anda semuanya. Tetap semangat belajar daring menuju cita-cita yang mulia. Ya, ada satu semangat, semangat, semangat. Ada satu semangat menjadi 2. Ada 2 semangat, semangat, semangat. Ada 2 semangat menjadi 3. Ada 3 semangat, semangat, semangat. Ada 3 semangat menjadi sukses. Ya, demikian. Wabillahi taufik, dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.